Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melihat serta menyimak suatu debat atau diskusi yang sangat menarik antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana apologet Kristen akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya mengenai iman kekristenan. Mengapa mengenai iman kekristenan? Karena Ustadz Tsuma bersama kawan-kawannya kerap kali selalu membahas tentang iman kekristenan. Kalau kita melihat, malahan mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, daripada mereka membahas tentang iman dan keyakinan mereka, bahkan juga Alkitab atau kitab suci mereka seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat tersebut. Kita berharap supaya melalui diskusi ini kita semua boleh dicerdaskan, kita mendapatkan suatu pencerahan, dan kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya dibukakan di dalamnya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Gas. Monggo, Bang Zuma duluan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jadi tema kita sangat menarik ya hari ini ya. Kita buktikan, keautentikan sebuah kitab yang mana syair, yang mana puisi, mana peribahasa, mana dongeng, mana kalam Allah. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ali Imran ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulqun aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Jadi jelas di sini dikatakan bahwasanya itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Di sini ada kata pena ya, yang terkait dengan tulisan. Lalu kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 1 juga diterangkan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi ini Allah sudah bersumpah bahwasanya ini ada indikasi yang sangat jelas bahwa Al-Quran itu kelak disampaikan dengan cara ikra, dengan cara membaca, dengan cara penulisan. Pena di sini menjelaskan bagaimana kemudian Al-Quran ini nantinya akan dituliskan dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini yang diterima oleh Rasulullah, wal qalami wa ma yasturun. Dia yang memahami. Sehingga apa perintahnya kemudian? Tulislah dariku apa yang kuterima dari Tuhanku, jangan kau tulis yang berasal dari diriku. Makanya hadits itu dituliskan bukan pada masa Rasulullah. Makanya ada dikatakan sanad hadits, karena sanad hadits ini harus kemudian bersumber langsung kepada Rasulullah. Kalau Al-Quran perintahnya langsung dari Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang harus dituliskan. Itu dalilnya. Yang tadi yang minta apa itu? Minta digorok lehernya, ya silakan siapkan parang yang mau menggorok. Silakan. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau dikatakan Al-Quran itu syair, itu sudah ditentang ya. Di dalam surah Yasin ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Jadi tidak, Al-Quran itu tidak pernah ada indikasi syair, tidak ada. Kami tidak akan pernah mengajarkan Muhammad itu syair. Kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syair itu tidak layak.
bagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu adalah sebuah peringatan, dzikru wa Qur'anum mubin. Ya, wa Qur'anum mubin itu maksudnya kitab yang menerangkan tentang kebenaran. Jadi ayat ini surah Yasin 69 sudah menentang perkataan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu syair. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan orang kafir yang ahli syair yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia, orang kafir yang ahli syair, mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Ini orang kafir yang mengakui. Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mendengarkan lantunan Rasulullah SAW membaca Al-Quran, beliau mengatakan, wallahi, tidak ada orang yang lebih paham syair Arab jahiliyah daripada aku. Dan Al-Quran itu sebenarnya bukan syair. Al-Quran itu bukan perkataan para rabi-rabi dan bukan perkataan para ulama-ulamanya orang-orang Nasrani, atau kita katakan pendeta kalau sekarang ya istilahnya itu. Jadi sudah diakui oleh orang non-muslim bahwa Al-Quran bukan syair. Kok baru ada Mas Edis bilang seperti itu, kan lucu. Sekian. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab ya. Ini ya. Oke. Ya. Berapa waktu? Gimana waktunya sekarang? Waktunya gimana? Siapa yang bertanya duluan ini? Ya, Lanjut aja ya, karena biar muter ke saya enggak, waktunya. gitu aja Mas Aruni. 4 menit gantian gitu aja. Oh, boleh. Waktunya ke saya ya. Pak Karviti ya? Ya. Baik. Ya, silakan. Jadi inilah yang saya bilang, fakta dibantah dengan dogma. Ibarat ke pengadilan, fakta-fakta menunjukkan bahwa Sambo pembunuh dibantah dengan kata-kata saya tidak membunuh, selesai perkara. Ini repot begitu loh. Makanya tadi saya bilang, kalau Ustadz Wafi dan Zulkifli sekolah, nanti di sekolah itu diajarin apa itu syair, apa itu ciri-ciri syair. Syair adalah penggalan-penggalan kalimat yang di belakangnya itu berpola. Dia berpola AAA atau ABAB. Nah, itu terpenuhi oleh kitabmu. Lalu kamu dengan mudahnya membantah bukan syair. Ini namanya diskusi apa? Gitu loh. Ini namanya dogma, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ya, masalah yang saya bilang tadi, jaminan. Saya jamin leher saya sebagai jaminan. Tidak ditunjukkan ayatnya. Saya minta satu ayat, tunjuk satu ayat dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjuk. Kalau Allah berfirman kepada Adam ada, Allah berfirman kepada Musa ada, Allah berfirman kepada Isa ada dalam Quran. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, mana tunjuk ayatnya? Ingat, tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Kalau udah tanda kurung, tanpa tafsir ya udah nggak tahu lagi. Kemudian tadi Zulkifli bilang dengan pena tulislah. Nggak ada. Di ayat Quran mana ada perintah Allah kepada Muhammad tulislah Quran? Nggak ada. Ya, kalau kalian baca Quran itu sering memulai kalimatnya dengan kata-kata wa it's Allah. Ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika Musa, ingatlah ketika ini. Siapa penerima informasi ini? Bisa nggak Zulkifli atau Wafi saya bilang begini, ingatlah ketika Tungkrung. Siapa Tungkrung? Ketika saya mengatakan ingatlah si Fulan, maka Anda wajib mengetahui tentang orang itu sebelumnya. Sementara versi kalian mengatakan Muhammad adalah orang ummi, dia tidak tahu tentang nabi-nabi terdahulu. Lalu bagaimana masuk akal ketika saya berkata kepada Anda, ingatlah ketika Tungkrung, sementara Anda tidak tahu Tungkrung itu siapa? Ketika Allah berfirman kepada Muhammad, ingatlah ketika Musa, apakah Muhammad tahu tentang Musa itu siapa? Karena Musa hanya ada dalam kitab Yahudi dan Kristen. Oke, Bang Erwin, silakan lanjut Bang Erwin. Saya melanjutkan narasi yang dibangun Bro Edis. Kalau Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad dengan berkata ingatlah ketika, berarti itu ada indikasi bahwa memang Nabi Muhammad ini pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Kalau dia tidak pernah belajar kitab-kitab terdahulu, berarti mengapa Allah berkata ingatlah? Dan buktinya bisa kita katakan bahwa Nabi besar Muslim ini Bapak pernah belajar kitab suci, itu bisa dicari di jejak sejarah, yaitu Waraka bin Naufal, paman Siti Khadijah. Bahkan dia seorang pendeta yang menyatakan kenabian Muhammad. Bahkan Siti Khadijah itu ponakannya dan itu istri pertama Nabi. Jadi kalau dikatakan ingatlah, itu sudah satu perenungan bagi teman-teman Muslim bahwa sesungguhnya dia pernah belajar kitab-kitab terdahulu.
maka dikatakan ingatlah. Karena kalau dia tidak belajar, tidak mungkin Tuhan mengatakan ingatlah. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, Tuhan mengatakan ingatlah atau bacalah dan lain sebagainya. Ada di sini hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Karena setahu saya Waraka bin Naufal itu seorang pendeta Nasoro, salah satu bidat Kristen yang suka menulis kitab Taurat dan kitab Injil, dan tentu itu dengan bahasa-bahasa yang ada di Arab lah, atau bahasa nggak tahu kita, karena kita yang ditulis pun jejak-jejaknya tidak ada. Jadi pertanyaan kita sama kawan-kawan ini, bagaimana kebenaran atau hal-hal yang luar biasa dari Quran ini? Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Silakan dari teman-teman Muslim. Ya, jadi jelas ya, ketika ada perintah ingatlah, maksudnya itu mengawali dari sana. Rasulullah harus mengingat. Sejak diperintahkan kepada dia untuk mengingat, ingat pada masa itu. Andai saja Anda bisa memahami bahwa itu adalah perintah. Setelah ada perintah ingat, maka dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwasanya Musa begini, bahwa Isa begini dan seterusnya. Itu perintahnya. Makanya kemudian Rasulullah mengingat itu dan mengajarkan kepada sahabatnya, dan itu sampai kepada kami sekarang. Nah, ketika Anda mengatakan mana perintahnya, ingat Rasulullah Muhammad SAW itu Anda memahami sendiri bahwa dia tidak bisa menulis, tetapi Allah memberikan isyarat. Allah mengajarkan melalui tulisan. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas itu. Makanya kalau belajar Quran harus belajar original teks. Jangan terjebak oleh terjemah. Apalagi terjemah Anda gunakan untuk kemudian mengkritisi Quran. Terjemah itu hanya dipakai untuk melengkapi disiplin ilmu lain untuk memahami Al-Quran. Anda keliru di situ dalam memahami itu. Jadi ketika ada perintah kemudian menulis, itu bukan langsung Rasulullah tulislah, enggak seperti itu. Tetapi pesan Allah, wal kalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Apa itu? Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi yang ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Anda harus memahami satu hal. Ya, di dalam surah Al-Alaq ayat 4 ayat 5, di situ ada kata kalam. Kalam itu pena. Pena itu alat untuk menulis, dan yang dituliskan kemudian itu adalah Al-Quran. Allah mengajarkan umat Islam manusia melalui Al-Quran yang dituliskan kemudian oleh instruksi Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Nah, kembali kepada tema kita tentang dongeng. Saya bacakan satu dongeng di dalam kitab saudara supaya Anda paham, ya. Dikatakan begini di kitab Wahyu, seekor macan tutul berkepala 7. Itu dongeng. Kemudian kitab 2 Raja-Raja memakan tahi dan meminum air kencing, itu ada di dalam kitab Anda. Itu dongeng. Oke? Lalu kemudian ada lagi di kitab Hakim-Hakim, Simpson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Itu dongeng. Pertanggungjawabkan itu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Syair itu apa sih? Kalau menurut KBBI di sini ya, syair itu adalah ini ya, puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 lirik, hanya 4 baris ya, yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ini definisinya dalam KBBI. Al-Quran masuk apa tidak? Jelas tidak. Al-Quran itu tidak seperti itu. Apalagi di sana hanya penentuan 4 bait dan syair-syair lama ya. Sedangkan Al-Quran tidak ada yang mengatakan itu syair-syair lama. Kemudian kalau kita lihat di dalam kamus Arab, ya, syair itu apa? Adalah kalamun yuqsadu bihil waznu wa takfiyah. Perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Ilmu qawafi disebut dengan ilmu arud, ilmu tentang syair yang dipelajari semua pesantren di Indonesia. Contohnya seperti Bahar Rojas, harus mengikuti wazan mustafilun 6 kali. Qala Muhammadun huwa ibnul Maliki, Ahmadu Rabbilah khairu Maliki, mustafilun 6 kali. Nah, Al-Quran ikut wazan yang mana? Gak ada. Makanya tidak bisa disebut dengan syair gitu loh. Kalau Bible dikatakan dongeng, wah sangat banyak sekali. Contohnya tadi yang disampaikan Guru Dazuma, itu sudah termasuk dongeng itu. Tidak ada dalilnya itu. Apalagi kalau kita melihat ular makan debu itu mana?
Jogging dari mana? Itu kan seperti itu. Monggo dijawab. Sekian dari saya. Oke, Wassalamualaikum. terima kasih. Waktunya habis. Silakan dari pihak Kristen menanggapi. Terima kasih, saya tanggapi ya. Jadi ada orang tadi yang mengatakan suruh mereka belajar asbabul nuzul. Ya kalau belajar asbabul nuzul nanti saya makin pusing mas yang di komentar ya. Kalau kita cari asbabul nuzul Al-Fatihah nanti banyak sekali tuh versinya. Ya, kemudian Zulkifli lagi-lagi mempermasalahkan terjemahan tanpa menunjukkan bukti konkretnya. Saya akui memang kadang terjemahan bermasalah, tapi tunjukkan, uraikan. Jangan hanya berlindung di balik kata-kata terjemahan, nggak baca buku Arab. Ya ini Anda hanya berkelit saja. Jurus Anda seperti itu dari dulu. Nah kemudian kalau Anda katakan bahwa Allah menyuruh Muhammad menulis itu, coba kamu baca Quranmu Zulkifli. Di situ dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Jadi inilah kitab, bukan tulislah. Kalau saya ngomong sama kamu inilah kitab, berarti udah jadi belum kitabnya? Anda harus pikir itu. Dan itu pun kalau didalami lagi makin pusing lagi karena ada ayat lain mengatakan kami turunkan ke dalam hatimu. Jadi yang mana yang benar ini? Dikasih kitab atau diturunkan ke dalam hati? Ya, saya lihat di sini teman-teman muslim di sini itu hanya kebanyakan baca huruf Arab karena mendalami Al-Quran sedalam apa yang saya lakukan. Ya, kemudian Zulkifli membahas masalah naga, dongeng dan lain sebagainya. Itu alegoris Zulkifli. Apa mau saya kasih tunjuk juga di dalam Al-Quran bahwa Yusuf menjelaskan mimpi Raja Mesir bahwa dia bermimpi ada sapi menelan sapi. Apa saya bilang sama kamu itu dongeng? Kan tidak, karena itu penglihatan. Gitu loh. Nah kemudian kamu bilang minum kencing dan itu. Baca dong konteksnya di situ. Bagaimana di situ raja yang ingin menyerang ketika itu dia membela. Apakah kamu mau bertahan dengan rajamu? Ya, dengan minum kencing dan tai. Itu baca konteksnya. Ya. Jadi ini agak sedikit Bang Erben, suara Bang Erben sering Bang Erben berkena angin atau gimana? Silakan Bang Erben. Lanjutkan aja dulu bro, masih ada narasi mau dibangun. Kemudian yang saya katakan kemudian yang saya katakan begini ya, tadi Bang Erben sudah jelaskan. Ketika saya suruh mengingat sesuatu yang Anda tidak pernah ketahui dan Anda tidak pernah alami, bagaimana logika Anda bisa berjalan? Saya kasih contoh, Zulkifli sama Wafi ingat nggak waktu Kuncrang main bersama Tungking? Kan kalian nggak paham tuh. Wafi bingung kan? Nggak bingung Wafi. Karena apa? Karena Wafi tidak kenal siapa itu tungkang, siapa itu tungtring. Ya kan? Bagaimana saya menyuruh Anda mengingat sesuatu yang Anda tidak tahu dan Anda tidak pernah kenal? Kalau kita mendasarkan cerita kepada teman-teman muslim, dikatakan Muhammad itu umi, dia tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Bagaimana di situ dikatakan, dan ingatlah ketika Fulan, ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika Yahya. Siapa Yahya? Siapa Isa? Kalau Muhammad bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Karena kata-kata itu hanya ada dalam Yahudi dan Kristen. Coba masuk akal nggak Anda ngomong sama orang Hindu atau orang Buddha? Ingatlah ketika Daud. Mereka nggak kenal Daud. Gitu loh. Jadi kalimat itu tidak menjadi masuk akal ketika Anda pahami secara demikian. Ya. Kemudian yang saya minta dari awal, tunjuk satu ayat dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Please, tunjuk satu ayat, ya, atau tunjuk satu ayat di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad, Muhammad tuliskanlah Al-Quran tanpa tanda kurung di dalamnya. Karena saya tahu jurus kalian adalah tanda kurung, ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, sekarung tanda kurung ada di situ. Silakan. Oke, waktu habis. Ya, monggo Bang Zuma. Mohon jadi gini, kalau bisa di-mute dulu, soalnya ada ini biar teman-teman lain bisa konsen dengan suara teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, Bang Zuma silakan. Oke. Jadi Anda harus paham dulu ya, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 adalah hal yang tidak mungkin bagi Allah bicara langsung kepada manusia. Maka dia berbicara melalui perantaraan wahyu, melalui tabir atau melalui malaikat. Tuhan kami itu bukan makhluk.
seperti Tuhanmu yang unyu-unyu, coko. Enggak begitu Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan Anda sudah makhluk pun tidak pernah bicara langsung kepada pengarang-pengarang kitab Anda. Asyura ayat 51 adalah tidak pantas kemudian pencipta langit dan bumi bicara langsung kepada manusia. Dia berbicara melalui perantaraan wahyu, melalui perantaraan tabir, melalui perantaraan malaikat. Nah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bisa Anda baca di dalam surah An-Nahl ayat 102, Anda baca dalam surah Al-Baqarah ayat 97, bahwa yang membawa firman dari Allah menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Roh Kudus yang kalian ambil namanya masuk ke dalam kitab Anda. Pahami itu dengan baik. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai syair, mengenai puisi dan seterusnya, Al-Quran sudah membantah tuduhan itu. Tetapi ketika kitab Anda menceritakan tentang dongeng, itu banyak sekali di kitab Anda. Seekor keledai berbicara. Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nipas 2 kali lebih banyak. Hakim-hakim Sanggar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Dongeng. Terus kalau Anda berbicara mengenai peribahasa di dalam kitab Anda, Yohanes 4 nomor 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Peribahasa coy, bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang berbunyi begini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wow, ternyata ada peribahasa. 1 Samuel 24 nomor 13, seperti peribahasa orang tua-tua kita mengatakan, dari orang pasik timbul kepasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kitab apa ini? 1 Samuel 10 nomor 12, lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Kitab Anda ini penuh peribahasa. Peribahasa itu syair. Dalam kelompok puisi, dia masuk dalam tataran pujangga. Jadi nggak layak disebut firman Tuhan. Begitulah Edis, pakar Piti Kana-Kanai. Oke, silakan dilanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menulis Alkitab, menulis Al-Quran, begitu kan ya? Itu kan pertanyaannya. Mas Edis lupa karena padahal belajar Islam sudah 10 tahun. Masa ada pernah baca ayat ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melainkan itu wahyu semata. Allah juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh nabi yang disampaikan semuanya itu ambillah kata Allah. Dan apa yang dilarang maka jauhilah. Termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan mengangkat para kutab, ya jamak dari kata katib yang artinya sekretaris, untuk menulis Al-Quran. Itu namanya dalil, begitu loh. Jadi Allah sudah memberi legalitas kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan harus kita ikuti. Salah satunya Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya untuk menulis Al-Quran. Berarti itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya 10 tahun belajar Alkitab gitu loh. Belajar Al-Quran, tapi nggak tahu, nggak pernah baca ayat itu. Waktu habis. Silakan. Dari pihak Kristen. Ya, terima kasih untuk pernyataan Bro Juma tadi kan. Dikatakan dia tidak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia. Tetapi dia lupa bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad dalam Quran, Allah dapat berbicara langsung. Allah dapat berjumpa mereka secara langsung. Jadi saya tidak mengerti sebenarnya Juma ini sedang menyangkal kita sendiri. Tetapi dengan suara yang menggelegar meyakinkan orang banyak untuk menentang kitab suci sendiri. Itu yang saya herankan dari Bro. Bagaimana Bro dalam waktu yang dekat mengatakan bahwa di dalam Quran Allah itu berbicara kepada Musa. Tetapi di satu sisi kau bilang nggak mungkin. Apakah Allah itu hanya mungkin berbicara langsung kepada manusia hanya mulai dari Musa atau mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus? Kemudian setelah zaman Muhammad tidak bisa lagi dia. Apakah Allah itu kemahakuasaannya berkurang atau bagaimana? Saya jadi bertanya-tanya. Kalau tentang Alkitab, memang di dalam Alkitab banyak peribahasa. Contoh, kamu garam dan terang dunia.
Bukan berarti orang Kristen jadi garam, jadi orang enggak. Itu berbicara fungsi. Yesus juga menggambarkan kamu lagi mengalir yang baik. Emang gembala maksudnya apa? Kamu domba-domba, emang maksudnya binatang. Tapi kalau orang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka peribahasa itu sebenarnya hal yang sangat bagus digunakan. Karena juga di dalam teologi atau budaya yang untuk menyampaikan sebuah pesan kepada anak-anak atau kepada generasi, kadang membungkus sebuah cerita itu dengan cara membuat seperti penggambaran, seperti peribahasa, hal yang wajar dalam budaya Yahudi juga seperti itu. Makanya Yesus ketika mengajar seringkali menggunakan perumpamaan. Bahkan kalau Bro mengatakan keledai dapat berbicara, keledai dapat berbicara, disuruh oleh Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Allah yang kamu sembah itu tidak berkuasa, nggak maha kuasa. Waduh, langit dan bumi pujilah Tuhan, bisa. Oke, silakan berpakai timer matikan dulu. Mas Erben suaranya mendekat menjauh begitu. Mungkin setelah ini bisa dicek dulu. Lagi di jalan itu. Monggo Mas Edis. Oke. Lanjut Bro Edis. Lanjut. Iya, jadi saya tanggapi perkataan Zulkifli tadi ya. Dia membaca An-Nahl 102. Makanya kalau baca Quran itu baca sampai selesai. Baca lagi 103-nya. Ya, jadi dalam 103 itu jelas dikatakan bahwa orang-orang di zaman Muhammad itu sudah menyadari bahwa Muhammad itu mempelajari Quran atau Quran itu diajari oleh orang-orang ajam. Nah, kemudian saya tanggapi tadi Wafi ya, karena waktunya singkat sekali ini disisain. Dia dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, katanya. Tidaklah yang dikatakannya itu, yang disampaikannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Ini nggak nyambung. Yang saya tanya itu adalah di mana Allah menyuruh Muhammad untuk menulis Quran, atau di mana ada Allah pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Itu yang saya tanyakan. Lagi pula kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan, kenapa Muhammad sendiri ditegur oleh Allah? Di dalam surat At-Tahrim itu adalah teguran. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Loh, kalau Muhammad itu selalu mengucapkan apa yang diwahyukan, kok Allah sendiri tegur? Gimana sih? Gitu loh. Surat Tahrim ayat berapa, Bro? Ya. Jelas. Ya, At-Tahrim, ya saya nggak perlu mengajari lah. Saya sebagai orang yang sudah 10 tahun mempelajari Quran itu tidak punya waktu lagi untuk menunjukkan nomor-nomor, gitu loh. Jadi kita di sini sudah sama-sama orang ahli, sudah sama paham, nggak usah lagi nunjuk-nunjuk nomor, gitu loh. Kalau sudah tahu keberadaan ayat itu langsung saja dicari, gitu. Waktu habis. Silakan dari pihak Muslim. Monggo Bang Duma. Iya, jadi tuduhan Anda bahwa Nabi Musa itu melihat Allah itu adalah dongeng lagi yang Anda bangun, ya, inspirasi dari kitab Anda. Justru Al-Quran mengatakan Musa tidak mampu melihat Allah. Walamma ja'a Musa limikati wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ya. Itu tidak bisa, nggak bisa kemudian Nabi Musa melihat Allah. Itu jawaban supaya Anda tahu. Ya, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan sanggup melihat aku. Tidak sanggup. Lantarani, artinya kamu tidak akan mampu melihat aku. Itu kata Musa, itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ya, catat itu. Jadi jangan Anda mengatakan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan itu sendiri. Tadi di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 masih panas mutar-mutar di kuping Anda suara saya. Allah tidak pantas bicara langsung melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat. Camkan itu. Jadi yang terjadi kepada Musa itu melalui tabir, komunikasi tapi melalui tabir. Sama seperti Anda bertemu dan bicara dengan saya saat ini, Anda bertemu dengan saya saat ini, Anda tidak berhadapan langsung dengan saya, tapi melalui HP Anda mendengarkan suara saya. Itu namanya TABIR, tabir. Ngerti ente? Jadi bukan saya yang muncul di rumah Anda, bukan. Tapi hanya suara saya. Itu pernyataan saya melalui Anda. Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Makanya dikatakan, lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku.
Bapak begitu. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan kitab Al-Quran itu adalah dongeng, Al-Quran itu adalah syair dan seterusnya, saya katakan kepada saudara, seindah apapun syair tidak akan mampu diuji dengan asbabul wurud, asbabul nuzul, kemudian i'rab, kemudian nahwu sharab. Mana ada syair bisa digunakan dengan ilmu seperti itu? Nggak bisa. Berbeda dengan Al-Quran yang mungkin Anda katakan itu a, mi, ni. Itu justru menjiplak mungkin ke Al-Quran. Itu yang Anda harus paham. Pembelajaran materi bahasa Indonesia, puisi, syair dan seterusnya itu baru muncul setelah Indonesia merdeka. Al-Quran sudah 1400 tahun yang silam. Siapa yang meniru siapa? Justru karena keindahan Al-Quran itulah menjadi syair-syair bagi Anda gitu loh. Nah, saya tadi sudah membacakan di dalam kitab Anda, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bertaburan syair-syair peribahasa. Lalu kemudian Yesus tidak pernah bertemu langsung juga dengan penulis-penulis kitab Anda. Kayak mana? Apa namanya itu? Dibilang dongeng juga tidak, dibilang bukan dongeng juga, malah lebih dari itu. Silakan. Dinda Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Tahrim katanya Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di dalam surah At-Tahrim ayat 1, Mas ya. Saya meskipun tidak pernah belajar 10 tahun kayak Anda, saya paham begitu. Saya bacakan ayatnya ya. Ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun dan lagi maha kasih sayang. Nah, di situ kata-kata peneguran itu justru menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kemaksuman dari beliau. Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti orang biasa tapi bagaikan permata di antara para batu. Sehingga kemaksuman para nabi itu sudah disepakati oleh para ulama. Nabi itu terjaga dari dosa. Sehingga ketika nabi akan melakukan kesalahan, langsung Allah tegur, langsung Allah nasihati, sehingga kesalahan itu tidak akan terjadi. Itu justru menunjukkan begitu. Sekian. Monggo. Oke, waktu habis. Oke, jadi Bro Juma tadi, ya, Kristen. Edis duluan ya. Tadi kita yang ditanya Bro Edis, di mana Tuhan berbicara kepada Muhammad. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada Musa, itu ada di dalam kitabmu dari sekarang pohon malam. Tapi kalau melihat memang betul, jadi di sini Juma ini beralih, yang ditanya itu bicara bukan melihat, bro. Jadi di sini kamu itu tidak konsisten. Kita berbicara tentang bicara dulu di sini. Lalu tadi dikatakan Yesus tidak pernah ketemu dengan para penulis kitab Injil. Menurut saya di sini, bro, itu gagal sejarah. Kenapa? Matius itu murid Yesus, Yohanes itu murid Yesus, Yakobus itu murid Yesus, Petrus itu murid Yesus, Yudas itu juga menulis surat Yudas itu murid Yesus, dan Lukas itu murid dari 70. Paulus itu pernah dijumpai oleh Yesus, dan Paulus itu adalah lingkaran setelah Yesus itu sorga. Suara Bang Erwin nggak jelas, Bang. Suaranya kurang jelas, Mas Erwin. Jadi itu supaya tahu. Baru tadi ini Ustaz Wafi ngomong begini kan, katanya Muhammad itu terjaga dari dosa. Saya jadi bertanya, kalau dia terjaga dari dosa, mengapa Allah berkata kepada Muhammad, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Apakah guru yang benar atau Allah yang salah, Quran yang salah? Karena di dalam Quran ada perintah itu, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Aku baca loh Quran kayak gitu. Sekarang yang benar kamu, Quran atau apa? Saya jadi bingung. Silakan Bu Edis, lanjut. Stop dulu, stop. Dibawa-bawa oleh teman-teman muslim ya. Wama yantiku anil hawa, ya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa, ya, kemauan pribadinya, melainkan apa yang diwahyukan. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang dipelajari oleh teman-teman muslim berasal dari Muhammad itu pernah ketemu para petani kurma, di mana petani kurma itu karena mengikuti Muhammad malah mereka jadi gagal panen, gitu loh. Ini karena apa? Karena mengikuti Muhammad.
Ya, saya nggak perlu tunjukkan hadisnya. Kalau Anda masih tanya hadisnya sama saya, berarti Anda saya anggap nggak tahu apa-apa. Ya, di mana para petani kurma itu akibat mengikuti perkataan Muhammad, mereka jadi gagal panen. Lalu pasti jawaban teman-teman Muslim, oh itu kan tidak wahyu, yang bukan Quran, itu kan pendapat pribadi. Loh justru kan sudah dikatakan di situ, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Ya, nggak ada di situ. Oh, itu dalam agama, dalam urusan agama nggak ada di situ. Ya, bahkan pernah ada satu narasi di mana ya bin Amr bertanya kepada Muhammad begini, dahulu aku menulis semua perkataan yang diperkatakan oleh Rasulullah, tetapi orang-orang Quraisy melarangku dan mengatakan, mengapa engkau menulis segalanya dari Muhammad, sedangkan dia itu manusia saja yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang dalam. Muhammad ngomong, dia sambil menunjuk mulutnya mengatakan begini, tidaklah yang keluar darinya kecuali kebenaran. Loh, kalau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, bagaimana mungkin petani kurma yang ngikutin omongan dia jadi gagal panen, dan Muhammad meralat omongannya dengan mengatakan kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Lah kalau mau tahu urusan duniamu, kemarin ngapain dia komentar? Gitu loh. Nah, ini saya umpamakan seperti mematuhi lampu merah yang bisa error. Ya, jadi posisi Zulkifli dengan posisi Wafi seperti mematuhi lampu merah yang bisa error, yang tinggal menunggu saat-saat kecelakaan. Oke, waktunya habis. Silakan dari pihak Muslim. Monggo, Bang Zufan. Oke, jadi begini Saudara Erben, berkata langsung kan saya sudah bilang sama Anda, kalau Anda itu memiliki IQ yang bagus, Anda sudah paham. Ya, saya bicara langsung kepada Anda ini sekarang, tapi Anda nggak bisa melihat saya. Begitulah Allah ketika datang, suara dia dengarkan, tapi melalui tabir. Dia nggak bisa melihat yang berbicara, tapi Allah langsung berbicara kepada dia melalui tabir itu tadi. Kalau Anda mengatakan bahwa dia berbicara melalui dari balik pohon, apakah dari balik pohon berarti itu di situ ada Allah ngumpet? Hah? Tidak seperti itu maksudnya. Makanya di situ dikatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tetapi Musa keliling loh. Kan ada suara. Iya, memang aku berbicara kepadamu itu melalui perantaraan tabir. Asy-Syura ayat 51. Begitu cara belajar Qur'annya. Ya, jadi tidaklah dikatakan bahwasanya Allah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, lantas kemudian dia berkata langsung. Tidak, pernyataan Allah melalui wahyu kepada Nabi Musa itu bukan Allah yang nusul ke muka bumi, layaknya Yesus nusul ke muka bumi lalu berhadapan dengan Musa. Oke? Memang dia mendengarkan suara. Ya itulah yang terjadi kepada para nabi. Rasulullah juga demikian, mendengarkan suara. Gitu loh. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai kitab Anda dan kitab saya, sedikit pun Anda tidak bisa membantah tentang kitab Anda. Hanya menyerang Al-Quran. Mana pembelaanmu terhadap kitab Anda? Bahwa kitab Anda itu firman Tuhan, kitab Anda itu bukan syair, kitab Anda itu bukan dongeng. Buktikan ke saya sekarang bahwa kitab Anda kitab dongeng, bukan kitab dongeng, dengan Anda menunjukkan Yesus pernah bertemu dengan pengarang-pengarang kitab Anda. Contoh, Yesus berjalan di Galilea, lalu kemudian di situ dia melakukan pengajian, bertemu dengan Lukas, duduklah di sana Markus, duduklah di sana juga Paulus sambil ngopi, membahas tentang Yohanes 1 nomor 1. Ada nggak seperti itu layaknya kami di Al-Quran? Gak ada kan? Berarti sesuatu yang tidak bersumber dari sumber itu adalah sesuatu yang sifatnya bohongan, tipu-tipu. Begitu. Lanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kalau memang Rasulullah SAW itu terjaga dari dosa, kenapa dia kok beristighfar kepada Allah? Itu paham Mas Erben saya itu. Jenengan sedang membawakan di dalam surah Muhammad ayat ke-19. Saya baca ayatnya dulu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memintalah ampunan kepada Allah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk umat mukmin dan umat mukmin laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa masmakum. Jadi Allah Maha tahu atas segalanya. Nah, ayat ini coba kita fahami sesuai yang punya kitab gitu loh.
Makanya Al-Quran kan sudah saya katakan, bertanyalah kepada yang ahli. Al-Imam ya Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan, maksud ayat ini umat Islam harus mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad dalam hal apa? Dalam beristighfar. Rasulullah mencontohkan, Allah inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Lah itu ikuti. Nabi Muhammad sedang mempraktekkan pengajarannya kepada para umat, bahwa para umat ini dosanya itu tidak ditanggung sebagaimana Nabi Muhammad. Diajari cara beristighfar. Begitu kata Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Nah, masalah Mas Makar TV, dia sedang mengait-kaitkan dua hadis yang beda, tapi seolah-olah sama. Waktunya habis. Siap. Monggo. Monggo, siapa dari pihak Kristen? Silakan. Oh. Ben, saya duluan atau gimana? Kayaknya dia belum siap ya. Biar saya lanjut aja ya. Iya, jadi tadi nggak sempat dijawab ya, pertanyaan saya tadi nggak sempat dijawab. Saya tahu karena memang tadi Ustadz Wahabi itu googling dulu ya, apa benar yang diomongin oleh di sini, berarti dia belum sempat jawab ya. Jadi bahwa memang adalah kenyataan bahwa di dalam dikatakan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Itu sudah jelas ayatnya itu di dalam An-Nahl ayat berapa, 3 atau 4 itu ya. Nah, kemudian kalau kita membaca hadis, ada suatu kisah di mana Muhammad itu melewati petani kurma di Madinah. Nah, Muhammad mengatakan begini, ketika petani kurma itu menyerbuk ya benih-benih buah kurma itu, Muhammad mengatakan begini, apa yang dilakukan mereka itu tidak berguna. Seandainya saja mereka tidak melakukan itu, maka buah pohon kurma itu akan tetap biasa berbuah. Gitu. Kira-kira seperti itu narasinya. Nah, kemudian itu dilakukan oleh petani kurma itu. Akhirnya apa? Petani kurma itu menjadi gagal panen. Lalu kemudian setelah petani kurma itu gagal panen, dilaporkanlah kepada Muhammad. Muhammad mengatakan begini, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Pertanyaan saya, kalau Muhammad tahu bahwa itu urusan dunia, dia lebih tahu, kenapa kemarin dia komentar? Inilah yang saya katakan, perkataan yang diucapkan Muhammad berdasarkan hawa nafsunya itu dipertanyakan. Gitu loh, itu baru satu, belum lagi contoh-contoh lain. Ya. Kemudian, kalau kita ini di Banu ya. Tadi saya kembali lagi pertanyaan awal saya tadi ya. Tolong tunjukkan di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Ya, kalau bisa ada Muslim satu orang yang satu ayat, tunjuk satu ayat. Ya, tadi sudah saya kasih tahu apa jaminannya. Silakan tunjuk satu ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Silakan. Oke. Jadi tadi memang kalau yang kita bahas ini kan bukan manusia melihat ya bro, tapi berbicara. Apakah itu dari belakang tabir, kan yang berbicara kan tetap juga bukan tabir itu yang berbicara dan bukan malaikat yang berbicara, tapi Tuhan langsung. Itu tadi kan yang ditanya. Baru berjumlah kalau di dalam Alkitab itu sangat banyak peribahasa. Jabur itu kan bahasa-bahasa syair bro. Bahkan di Yesaya pun ada, di Kidung Agung apalagi. Banyak bahasa syair. Kenapa? Karena memang di dalam syair itu memakai bahasa syair itu hari biasa. Berbagai peribahasa. Saya kan sudah iakan tadi. Baru tadi dibilang, di mana ketika Yesus ada di Galilea, ada di sini Lukas, Matius ada yang menuliskan itu, Yohanes, bahkan tulisan Markus dengan tulisan Lukas tidak pernah itu diprotes oleh Matius, tidak pernah diprotes oleh Yohanes, tidak pernah diprotes oleh Petrus, tidak pernah diprotes oleh murid-murid lain. Itu membuktikan bahwa tulisan mereka itu benar. Kalau tulisan itu salah pasti diprotes. Justru tulisan mereka itu dijadikan satu bro. Di situ yang berikut dikatakan begini ya, Nabi Muhammad mendengar suara. Itu kan yang ditanya, bukan melihat. Itu tadi baru tadi Ustadz tadi mungkin ini kita baca ya dalam surah 35 ayat 56 ini 335. Suaranya kurang jelas Mas Erben, diperjelas lagi suaranya. Ya, 3356. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya dengan penuh hormat. Hal ini bisa dikaitkan dengan
tadi surat Muhammad 9 kasih katakan, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan. Oke, waktunya habis. Dan mohonlah ampun atas dosamu, atas dosa orang-orang mukmin. Jadi dosamu kok di sini, Bu? Artinya dia pernah berdosa, Bu. Itu. Oke. Monggo Bang Suma. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan yang berbicara langsung, ya saya katakan kepada saudara, berbicara langsung itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Allah sudah mengatakan, aku tidak berbicara langsung dalam wujud yang asli kepada nabi-nabi ataupun rasul. Tetapi kalau dia berbicara langsung melalui tabir, ada Nabi Musa dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Dua nabi inilah yang pernah berbicara langsung melalui langsung kepada Allah, tapi dengan perantaraan tabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya untuk menerima perintah. Itu dia bertemu langsung, tapi ada perantaraan tabir. Makanya ada tahiyat di dalam sholat kami. Dan kedudukan tahiyat itu lebih afdal, lebih sahih dibandingkan bacaan-bacaan yang Anda katakan syair, yang Anda katakan puisi di dalam kitab saudara. Berarti sudah terjawab. Kenapa Anda permasalahkan kalau Al-Quran itu puisi? Sementara kitab Anda ternyata Anda akui adalah penuh dengan puisi dan pujangga. Apa masalahnya? Puisi dan syair Anda akui ada di dalam kitab Anda dan Anda katakan itu firman Tuhan. Anda imani. Kalau orang Kristen tanya, apakah Alkitab itu firman, Bible itu firman Tuhan? Apa yang Anda katakan? Ya, firman Tuhan. Nah, ternyata syair, puisi, pujangga ada di dalam kitab Anda. Kenapa Anda permasalahkan Al-Quran? Sementara tuduhan demi tuduhan Anda lontarkan kepada Al-Quran pun Anda tidak mampu kemudian menunjukkan ada hal yang tidak kemudian dibutuhkan oleh manusia dari dalam Al-Quran. Bahkan semua yang diurai oleh pada ilmuwan munculnya di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung seperti yang Anda inginkan, Yesus juga tidak pernah bertemu langsung kepada Paulus, kepada Markus, kepada Yohanes. Yohanes menulis kitab Anda itu bukan Yohanes anak Zebedeus loh, asal Anda tahu. Itu adalah Markus itu sendiri. Pahami itu, pelajari lagi supaya Anda bisa paham. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edis, Pakar TV ini pakai standar janda ya. Mana ada ayat yang menerangkan Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Padahal di Bible loh, seperti Lukas dan lain sebagainya itu tidak langsung dapat dari Yesus, tidak dipermasalahkan. Tetapi di dalam Al-Quran dipermasalahkan, kan standar janda namanya. Adapun hadis yang dibawa oleh Mas Edis Pakar TV tentang hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Itu menunjukkan hal keduniaan. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan apa yang dibawa Rasulullah yang berhubungan dengan syariat dan hukum-hukum, maka wajib bagi setiap orang untuk mentaatinya. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan seperti keduniaan sesuai hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka umat Islam ataupun yang lain diberi kesempatan oleh Allah boleh berijtihad, boleh berpikir sendiri dengan cara masing-masing. Begitu. Itu sudah, makanya baca hadis yang lengkap lah. Kemudian Mas Erben membawa hadis innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa maksud sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu memberi rahmat dan Allah ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam surah Muhammad ayat 19 itu kalau kita baca di dalam tafsir Tabari, ya itu kan sudah jelas saya jelaskan barusan. Itu Allah sedang mengajarkan kepada umat Islam agar meniru Nabi Muhammad untuk beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad saja beristighfar yang gak ada dosanya, apalagi kita sebagai umat Islam, kita disuruh mencontoh akhlak Rasulullah. Begitu, sudah saya jawab barusan itu. Sehingga kalau kita permasalahkan, pernah nggak Paulus ya didatangi Yesus bahwa Yesus langsung mengesahkan semua surat-surat Paulus? Ada nggak? Oke, waktunya habis. Akan dari pihak Kristen menanggapi. Monggo. Silakan dari. Iya, baik ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi apa yang saya minta di tema lebih awal tadi memang tidak ditunjukkan oleh teman-teman muslim di sini.
Ya, saya ucapkan selamatlah kepada Wafi karena Zulkifli datang menyelamatkan Anda sore hari ini. Karena di awal tadi kita berdua ya, Anda sedang mengkaji kitab, di mana kitab itu juga bukan Quran, tapi kitabnya ini, kitabnya ulama ini, kitabnya itu, entah apalah, pokoknya kitab-kitab apa segala macam Anda katakan. Ya, jadi makanya seperti saya katakan, 10 tahun saya mempelajari Al-Quran itu, tidak pernah saya temukan ada satu ayat di dalam Quran, ada Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Isa, berjubel ayatnya dalam Quran. Tapi Allah berfirman kepada Muhammad, belum pernah saya temukan. Kenapa? Karena Anda membuat klaim, menggembar-gemborkan klaim bahwa Quran adalah firman Allah kepada Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sementara saya tidak pernah membuat klaim bahwa Lukas bertemu dengan Yesus lalu menulis Injil. Saya tidak pernah membuat klaim seperti itu. Ya, saya hanya mempertanyakan gembar-gembor Anda bahwa Quran itu berasal dari Allah difirmankan kepada Muhammad, sementara tidak pernah ada ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad suruh tulis Quran. Yang ada adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Jadi udah jadi kitabnya di situ. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi, apakah itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan kami turunkan ke dalam hatimu? Yang mana sebenarnya ini? Ya, kitab atau apa? Atau diturunkan ke dalam hati? Karena Al-Baqarah bilang kitab. Zalikal kitabu, kitab ini. Bagaimana Anda katakan kitabnya ditulis kemudian di zaman Utsman bin Affan, sementara Al-Baqarah bilang inilah kitab. Jadi semakin saya mempelajari cerita Islam versi kalian, semakin saya pusing. Itulah kenapa ulama karena saya ini kan biasanya diskusi dengan orang-orang luar negeri ya. Ya, saya biasanya memang sama mereka. Kalau sama orang-orang yang seperti kalian ini memang sudah saya anggap ya pengetahuannya kurang lah ya. Jadi gini, standar narasi Islam ini memang harus kita pertimbangkan ulang ya. Seperti itu ya. Kemudian saya nyambung ceritanya Bang Erben tadi ya. Kalau ada tulisan diprotes, dalam Bible nggak ada itu. Tulisannya Pak ini ada diprotes, nggak ada. Tapi kalau kita baca narasi Islam, bagaimana Ibnu Ishaq yang mengarang biografi Muhammad, itu diprotes, dikatakan Dajjal. Ya, kalau coba tahu nggak Wafi sama Zulkifli? Jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Kalau nggak tahu yang ngapain? Silakan Bang Erben. Sorry Bang Erben, saya potong banyak. Suara Bang Erben kebanyak angin Bang Erben. Itu bukan aku bro, bukan aku mute kok. Enggak, maksudnya saat jenengan bicara itu suaranya kemana-mana gitu Mas Erben. Monggo lanjut Mas Erben, tinggal 1 menit. Lanjut. Jadi tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab firman Allah dalam pengertian itu didikte. Sejak Alkitab ditulis dari zaman Musa sampai pada zaman para rasul kurang lebih 1500 tahun, tidak ada orang Kristen yang berkeyakinan bahwa Alkitab itu didikte, nggak ada. Jadi nggak usah capek-capek orang Muslim mencari Alkitab yang didikte. Hanya Quran yang didikte, tetapi dikte Quran pun masih dalam tanda tanya besar. Kenapa? Karena tidak terbukti bahwa LSD berbicara kepada Muhammad. Semua melalui Jibril. Bahkan itu ada beberapa ayat berkaitan dengan kebutuhan baginda. Contoh, ketika baginda hendak menikahi sampai itu anak mantunya itu bekasnya itu kan turun ayat. Dan banyak ayat-ayat lain itu kebutuhan baginda. Di situ. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab. Oke, waktunya habis. Tulisan para rasul, bro. Oke. Monggo Bang Zuma. Silakan dari pihak Muslim. Tadi nggak dijawab berarti itu ya. Paulus tidak pernah disahkan surat-suratnya oleh Yesus berarti. Monggo Bang. Ya. Ya, tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda mengkritisi Quran. Karena Allah sendiri itu tidak pernah memerintah bicara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan bahwa Allah bicara langsung kepada Abraham, Allah berbicara kepada Musa, Allah bicara langsung kepada Daud, dan seterusnya. Dengan demikian, Anda sudah meludah ke atas, jatuhnya tepat di mata Anda sendiri. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Paulus. Allah tidak berbicara langsung kepada Lukas. Allah tidak berbicara langsung kepada Markus dan Yohanes. Berfirmanlah Allah kepada Lukas. Mana ada dalilnya?
Bicaralah Allah kepada Markus, mana ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Tapi kitab yang tak ada dalilnya itu Anda imani sebagai firman Tuhan, sehingga Anda menjadi Kristen hari ini. Kalau kami strukturnya kan sudah jelas tuh. Kami mengimani Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran sampai kepada beliau. Al-Quran menantang seluruh umat manusia untuk membuktikan Al-Quran itu bukan firman Allah. Kan begitu. Pembuktian yang Anda ingin katakan di sini adalah dia bukan wahyu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Loh, memang Yesus pernah memerintahkan. Lukas, tulislah. Paulus, tulislah. Markus, tulislah. Kan tidak ada. Tapi Anda mengimani itu sebagai firman Tuhan. Berarti posisi di sini sama. Nah sekarang mari kita uji. Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan legitimasi terhadap Al-Quran? Pernah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yesus pernah gak memberikan legitimasi seperti itu? Yang paling mulia di antara kalian adalah yang mempelajari surah-surah Paulus, yang mempelajari kitab Lukas dan mengajarkan kepada yang lain. Ada nggak Yesus pernah mengatakan begitu? Nggak pernah. Berarti Al-Quran mengakui dirinya, Rasulullah mengakui dirinya. Nah, Anda, Lukas tidak pernah mengakui dirinya menerima dari Yesus. Kemudian kitabnya juga tidak pernah diakui bahwa datang dari Tuhan. Jadi tema kita yang dongeng yang mana, yang syair yang mana, puisi yang mana, semua kembali kepada kitabmu. Demikian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bro kabur ya di sini ya. Jadi Edis tadi mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq itu adalah seorang dajjal. Nah, dia kalau baca sesuatu itu memang tidak pernah sampai tuntas, teman-teman. Sehingga pujian-pujian para ulama kepada Ibnu Ishaq seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, aku selama duduk bersama Ibnu Ishaq tidak pernah mendengarkan hal-hal yang meragukan tentang keilmuannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Kemudian Abu Muawiyah mengatakan, karena Ibnu Ishaq ahfadzun nas dinan. Ibnu Ishaq adalah orang yang paling sangat menjaga keilmuannya dalam hal agama. Nah, yang pujian-pujian nggak dibaca. Kemudian yang masih belum dia baca, yang sebenarnya dia belum selesai membacanya, dia narasikan. Kan gabrul kalau seperti itu. Kan begitu. Sedangkan pertanyaan saya belum dijawab. Pernahkah Yesus mengesahkan surat-surat Paulus yang ada di dalam Bible? Pernah ada pengesahan dari Yesus? Tidak pernah, tidak ada. Makanya kalau kita bandingkan antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus, banyak yang bertentangan. Contoh, Yesus tidak pernah ngajari dosa waris. Paulus di dalam Roma 5 ayat ke-12 ngujuk-ngujuk ada istilah dosa waris. Kalau istilah dosa warisnya ada ya. Tapi yang mengindikasikan di dalam Roma 5:12 ada. Padahal Yesus tidak pernah ngajari yang seperti itu. Makanya selalu bertabrakan. Kenapa? Pengesahannya tidak ada, validasinya tidak ada, ngarang-ngarang sendiri yang ada. Kalau Paulus saja sudah bisa berasumsi, ya Paulus saja pintar berasumsi, apalagi umatnya, begitu. Monggo. Oke, waktu habis. Jadi kayaknya diskusi hari ini berjalan baik. Cuman saya melihat, tunggu dulu Mas Herbert, karena Pak Erben, saya tanya sama Pak Erben, siapa yang mengajari Anda jangan teriak-teriak dong, aduh. Sebagai manusia. Sebagai manusia, siapa yang ngajarin? Pernah enggak Yesus mengajarin Anda menyembah kepada dirinya? Tuh deh, tinggal ya. Jadi gini ya, supaya jangan. Ini pertanyaan loh. Iya, aku mau jawab. Pernah tidak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Orang Kristen berpedoman kepada saya tidak tanya orang Kristen, sahabat. Tahu goblok atau bodoh ini? Anda tidak memahami pertanyaan saya atau Anda ingin sembunyi dari pertanyaan saya? Pertanyaan orang bodoh pertanyaan ini harus diluruskan. Tapi mau kayak mana lagi? Saya tanya sama Anda, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka Anda harus mengikuti perintah Yesus kan? Nah sekarang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Orang yang percaya kepada Yesus, ini nggak ada, itu si Kodek ngapain sih? Kodek? Sebentar. Bro Kodek, sebentar. Sebentar ya. Sebentar, saya bicara dulu ya. Kita di sini, kita datang ke sini tuh diskusi, bukan debat kusir di sini. Kita diskusi. Jadi tolong kalau kita bicara itu nadanya juga perlu diatur ya, supaya tidak kesannya kita berkelahi. Gitu. Kita di sini diskusi untuk mengedukasi para penonton di sana. Jadi jangan kita debat kusir. Kalau Anda Anda pahamnya beda, silahkan. Perbedaan pendapat itu biasa dalam dunia diskusi. Tapi padahal pertanyaan saya sederhana loh Bang. Oke. Kamu itu aneh silakan. Kenapa jadi emosi Bang? Saya kan bertanya sesuai dengan ajaran Yesus. Oke gini bro ya.
di dalam ajaran Kristen, kita menyembah Yesus itu berdasarkan kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Dan orang Kristen memiliki prinsip yang dewasa tidak mesti lagi disuruh-suruh, tetapi orang yang dewasa itu mampu meneladani hal yang baik, melakukan hal yang baik dan yang benar. Tetapi kalau memang kanak-kanak, itu mesti disuruh-suruh. Jadi pertanyaan bro itu, pertanyaan yang cocok diberikan kepada orang yang masih pemahaman kanak-kanak. Sedangkan orang Kristen itu pemahamannya pemahaman yang dewasa. Itu yang bro harus pahami. Jadi, saya mau katakan samamu, pertanyaannya salah karena memang kamu sudah salah memahami ajaran Kristen. Oke, baik. Itu. Saya tanya, saya ulang. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa? Yesus dalam hidupnya, dia menyembah kepada Bapa. Iya. Oke, berarti ada. Nah, sekarang sahabat-sahabat Kristen menyembah Yesus. Adakah ajaran Yesus seperti itu? Saya mau kasih tahu samamu ya. Dalam konteks PL, raja itu disembah oleh semua umatnya, oleh para hamba-hambanya. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu raja di atas segala raja. Dengan posisi Yesus raja segala raja, maka dia layak dan harus disembah. Dan itu iman Kristen. Dan Alkitab membuktikan itu bahwa Yesus disembah. Iya. Dia tadi yang menyembah Yesus satu lagi. Sebentar. Ada orang. Kata menyembah itu kata yang netral. Siapa yang disembah, maka makna kata menyembah itu bisa berubah arti. Orang Kristen menyembah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Orang Kristen menyembah Yesus yang berasal dari Bapa karena dia adalah firman. Dan dia berkuasa di bumi di surga. Seperti itu posisinya. Supaya cerdas. Oke. Saya sudah cerdas ini, makanya saya mau bertanya lagi supaya lebih cerdas. Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus datang kepada Bani Israel. Dia memperlihatkan segala macam mukjizat. Pertanyaan saya, Yesus memperlihatkan itu agar orang Israel percaya dia itu adalah Tuhan itu sendiri, atau agar orang Israel itu percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan? Yesus melakukan mukjizat itu supaya orang mengenal kebesaran Allah, kehendak Allah, rencana Allah bagi keselamatan manusia melalui kehadiran Kristus, melalui pribadi Kristus, melalui etika daripada Kristus. Anda dikalah sama anak kecil kalau begitu. Sebentar. Anda ditanya Yesus apa? Pertanyaan saya yang pertama Anda sudah selesaikan. Pertanyaan kedua Anda selesaikan. Tolong kasih menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi jelas ya. Tidak ngerti pertanyaan soalnya. Bukan, kamu yang tak mengerti Alkitab. Yesus datang ke atas muka bumi ini memperlihatkan, membangkitkan Lazarus dan seterusnya itu untuk membuktikan dia itu Tuhan pencipta alam semesta atau dia itu utusan Tuhan. Itu pertanyaan saya. Boleh saya jawab nggak nih? Sebentar. Yang lain tenang dulu. Pak Erben ya, cuma itu ada dua itu. Bukan. Boleh saya jawab cuma ini enggak? Sebentar. Pertanyaanmu itu kamu berikan dua jawabannya, tapi jawabanmu itu yang dua-dua itu bukan pilihan yang tepat bagi orang Kristen. Lah, artinya Yesus pertanyaanmu utusan pengakuannya Yesus. Bukan ini begitu caranya. Bukan begitu caranya. Kamu sahabat saya ini selalu menjawab dalam perspektif ajaran Kristen. One by one, please. Kalau yang saya tanya, one by one, please. Bukan saya tanya Kristennya. One by one, please. Jadi gini ya, bro ya, saya kasih tahu samamu. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah, rencana Allah, program Allah bagi keselamatan. Dan seluruh ajaran Yesus, seluruh perbuatan Yesus untuk mengembalikan manusia kembali kepada keselamatan yang direncanakan oleh Bapa. Itulah tujuan dari semua apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang Bapakku yang telah mengutus dan aku. menyelesaikan pekerjaannya. Jelas? Ya, artinya ketika Yesus datang, apapun yang diperlihatkan itu adalah pekerjaan yang diterima dari Bapaknya, bukan? Iya, betul. Berarti dia adalah utusan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, utusan yang bagaimana? Sebentar dulu. Masa jawaban lebih pendek daripada pertanyaan? Kamu gimana sih? Yang harus kamu pahami. Pertanyaan saya pendek. Sebentar. Pertanyaan pendek, jawaban panjang itu wajar. Tapi kalau pertanyaan panjang, jawaban pendek, itu namanya kebalikan dari wajar. Jadi orang Kristen bukan hanya melihat Yesus ini utusan, tetapi sampai kepada utusan yang bagaimana? Utusan dari mana? Utusan untuk apa Yesus ini? Sampai begitu. Utusan dari mana? Dari surga. Firman menjadi manusia. Dalam iman Kristen, hanya satu-satunya utusan yang datang dari surga, hanya Yesus. Utusan yang tak berdosa. Utusan yang mengampuni dosa. Utusan yang terbaik di atas yang terbaik.
Ya, Itulah itu iman dia. Kristen, itu iman Kristen. Bukan hanya iman Kristen, itu ajaran Alkitab yang kamu tidak tahu Ya, selama ini. itu ajaran Dan Kristen. sekarang Yang saya dikasih tahu tanya sama ini Allah. tentang Yesus. Yesusnya ini. Anda kan lebih kenal Yesus daripada Ajaran saya. Kristen adalah Alkitab. Kamu tidak bisa Saya mengenal tidak Yesus sedang tanpa mengajar. Alkitab. Saya sedang tidak bertanya iman Kristen. Iman Kristen saya sudah tahu. Nggak Yang ada saya kamu tanya tahu ini iman tentang Kristen. Yesus. Saya bertanya tentang Yesus. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau mengajarkan sebagai utusan Tuhan. Saya Itulah sudah pertanyaan jawab saya. tadi. Saya Anda sudah menjawabnya dalam perspektif iman Kristen. Anda Saya tidak jawab jawab ajaran berdasarkan Yesus. Alkitab. Alkitab itu dasar ajaran orang Kristen. Tidak bisa orang Kristen mengenal Yesus tanpa Alkitab. Segala ajaran Kristen berpedoman kepada Alkitab. Itulah yang saya jawab tadi. Ketika saya mengatakan ajaran Kristen, itu artinya saya menjelaskan Alkitab yang menjadi pondasi dasar iman Kristen. Di situ. Jadi Yang kalau saya kamu minta ajaran bertanya Yesus, sama orang Pak, Kristen, bukan Kristen. kalau kamu mau tanya ajaran Yesus seperti apa, maka kamu tanya saja sama Yesus langsung. Nah, tapi kalau itu kau dia. tanya sama orang Kristen, Berarti maka ungkapan kamu Anda ini kamu berarti Anda kau bukan tanya pengikut sama orang Yesus. Kristen kan? Kalau kau tanya sama orang Kristen, jawabannya adalah Alkitab. Ya, Boleh artinya saya Anda bukan Kami Yesus. orang Kristen Anda tidak bisa mewakili menjelaskan Yesus. bukan untuk memuaskan keinginanmu. Tolong semua Saya jawab dulu ya. Entar Pak dulu. Saya minta ya, kita di sini itu diskusi. Iya, Ya, betul. Bukan debat. Entar. Jadi, Bro Zuma maupun kita orang Kristen, jangan kita menyimpulkan untuk keyakinan orang Islam, dan yang Islam jangan menyimpulkan untuk keyakinan orang Kristen. Gitu ya. Karena kita diskusi. Biarlah yang Muslim menjelaskan tentang keyakinan dia, apapun pendapat dia. Begitu juga dengan orang Kristen. Jadi jangan kita ya menyimpulkan untuk agama orang lain. Itu nanti buat ribut. Kami di sini kami tidak mau itu terjadi di Zoom ini. Ya, Bang tolong. Sniper, Nah, itu saya aja. paham Oke. Bang Sniper. Sedikit Bang, kepada Ya. Bang Sniper nih, saya mau tanya. Ini saya bertanya tentang, yang tahu tentang Yesus kan yang paling dekat teman-teman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Kan itu yang saya tanya. Tapi yang tadi makanya Bro Zuma, saudara Bro siapa Zuma. namanya itu menjelaskan imannya dia. Yang saya tanya Boleh ini saya jawab enggak ini? Saya jawab dulu yang sebentar, saya bro. tanya ini tentang Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Oke, Kan itu yang saya jawab Nanti dulu saya ya. begini, sama saja saya bertanya sama Bro, mana ajaran Allah di dalam Islam? Karena Allah tidak pernah berbicara dengan Muhammad, tapi Jibril. Sama saja, jadi kamu jangan bertanya konyol. Oh, tidak Pertanyaan dong. cerdas. Tidak sama, Coba- beda itu. Coba berikan dulu satu kalimat di dalam Quran itu yang perkataan Allah langsung kepada Muhammad. Ada nggak? Beda dong. Allah itu Ya tidak sudah, nusul kalau jadi beda, manusia. kau jawab. Jadi Berarti gitu. dia ada wakilnya. Makanya, Seperti kamu Yesus, jangan Yesus itu suka wakil standar Tuhan. ganda. Anda Jangan tidak kamu bisa suka bertanya standar langsung ganda. kepada Allah, kepada Bapa, tapi harus bertanya kepada Yesus. Sama seperti kami. Begini loh Bertanya jawabannya kepada Rasulullah. Zulkifli. Begini jawabannya, bro. Bahwa Silakan. bahwa Yesus turun ke dunia untuk mempraktekkan dirinya menjadi manusia, bahwa kemanusiaannya ada gitu. Jadi yang Anda tanya tadi apa ya? Kok sampai Yang bisa saya tanya, Yesus itu datang ke atas muka bumi kepada Bani Israel untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam Ada. semesta, atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan sang pencipta alam semesta. Yang pertama saya sebentar kawan. Tunggu dulu bro. Tadi Anda membuat satu kesimpulan memberikan utusan. Jadi Anda bertanya utusan itu Anda dapat tolak ukurnya dari mana? Yesus di banyak dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal loh. Hidup kekal, resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Tadi Itu saya hidup sudah kekal. jawab tentang Yesus Oke. sebagai utusan, jadi Kekal bukan itu apa masalah. artinya? Gini loh bro, biar kamu dapat. Anda tadi mengatakan kekal. Yesus kekal. Yang kekal itu apa? Tentu hanya Saya Tuhan tidak mengatakan Yesus kekal. Tidak ada ucapan saya Yesus itu kekal. Yang saya katakan, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang menyembah, yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri. Saya jawab membuktikan dirinya, membuktikan dirinya adalah Tuhan itu sendiri menjadi terang bahwa di dalam kekristenan itu Ada dalilnya? Ada perkataan Yesus begitu? Ada. Sebentar. Anda bertanya kan saya menjawab. Jadi ya begini. Nah, bahwa kekristenan itu adalah terang. Maka siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan terang. Kenapa dia terang? Karena motivasi ajarannya yang benar. Karena ajarannya bagus, maka itu adalah menjadi terang. Tapi kalau ajarannya salah, tentu itu gelap. Nah, itu menjadi motivasi kita melihat Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda tanya apalagi bukan terangnya di situ.
Lah kan tadi abang mengatakan Yesus datang menerangkan dirinya adalah Tuhan. Sebentar. Ya kan? Mana buktinya kalau dia adalah Tuhan? Tunggu Bang. Bentar dulu ya. Yang pertama, penggiringan opini dari Juma sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa. Itu sudah pasti. Enggak. Yesus melakukan mujizat. Bentar. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus kalau menyembuhkan apa-apa. perwira Roma. Yesus juga melayani orang Yunani, ya. Jadi artinya bahwa kedatangan Yesus itu untuk semua orang. Bahkan Yesus dikatakan juru selamat dunia. Di situ ya. Karena dikatakan oleh Yesus, dia datang ke dunia, bukan datang ke Yahudi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro Juma harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Memang saudara Muslim banyak sekali tidak bisa membedakan beda arti kata Tuhan dengan Allah. Kalau Ibu Lindsay sangat gampang memahami beda kata God dan Lord. Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios, bukan dalam pengertian theos. Kurios itu artinya penguasa, pemilik, Tuhan. Jadi Bro Zulkifli, Juma harus dulu menanamkan dalam pikirannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bahwa ketuhanan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, dan kepenguasaannya itu berasal dari Bapa. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang arti kata Tuhan, supaya dialognya elok. Tapi kalau Bro Juma tidak memahami perbedaan ini, maka izinkan saya menjelaskan. Kalau sudah saya jelaskan Bro tidak paham, berarti kemampuan nalarnya itu yang harus diperbaiki. Jadi Tuhan dalam konteksnya itu adalah kurios. Allah di situ adalah theos. Kurios itu berbicara tentang kepenguasaan Kristus. Dia berkuasa di bumi di surga, maka dia mengadakan mujizat. Dan mujizat dilakukan Yesus untuk semua orang yang datang kepadanya, tanpa memandang apa yang menjadi bangsa, suku, atau agamanya apapun. Silakan ditanggapi. Iya, jadi kalau Anda kemudian ingin mengajari saya Tuhan dan Allah, itu kebalik Bang. Harusnya saya ngajarin Anda. Karena kenapa original kitab Anda itu tidak ada kata Allah. Tunggu dulu. Saya yang harus ngajarin Anda. Kata Allah itu diambil dari Al-Quran. Khususnya Lembaga Alkitab Indonesia. Salah. Dari kata mana diambil Allah itu? Tolong terangkan saya. Silakan. Dari mana asal kata Allah yang diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Silakan. Oke, sebentar. Kayaknya perlu dipanggilin Husain deh, yang orang Arab itu. Tolong dijelaskan dulu tuh Bang. Loh, ini kitab Anda diterjemahkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Sebentar, saya jawab samamu ya. Ya, silakan. Kerajaan Arab sudah ada di zaman Salomo. Kerajaan Arab. Ya, bahkan saya sudah ngerti kalau itu, Bang. Kau diam lah. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Ngomongnya gantian dong, Bang Zul. Juma biasain kalau orang jawab jangan dipotong. Biasain kalau orang jawab jangan potong. Jadi kalau saya jawab Anda boleh potong gitu? Enggak juga kamu sudah memelintir, Bro. Iya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Di dalam data Alkitab, begini, tunggu. Kalau saya menjawab Anda potong, giliran kalian menjawab saya. Kagak ada, Juma enggak ada yang potong. Jangan di-mute. Saya cuma sendiri di sini, kawan. Saya jelaskan kepada Anda. Enggak, udah salah Bro. Kalau saya yang menjawab, jangan dipotong juga dong. Cuma Anda yang bisa salah. Jadi saya harus Anda tidak punya penilaian kepada saya yang berdasar. Sekarang gini, kitab Anda itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab? Saya tanya dulu. Sebentar. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Sekarang saya jelaskan samamu. Silakan. Jadi gini, belajar sejarah itu harus diawali dari akarnya, dari awalnya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Bangsa Arab sudah memberikan upeti kepada Raja Salomo di abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi. Artinya ketika Raja Arab sudah ada, maka bangsa Arab sudah ada, dan bahasa Arab sudah ada. Di zaman Kisah Para Rasul, orang-orang dari Arab datang ketika peristiwa Pentakosta, dan mereka berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah begitu. Dan gereja juga sudah menemukan manuskrip atau buku liturgi di mana kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Berarti jadi betul, nama Tuhan itu Allah. Sebentar. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen, orang Yahudi, bahkan kaum pagan dan agama-agama lain yang berpusat di Nabatean waktu itu sebelum Islam, sudah memakai kata Allah itu sebagai panggilan kepada sesembahan mereka. Jadi kata Allah itu bukan milik Islam, tapi itu milik bangsa Arab, atau semua orang yang bisa menggunakan bahasa Arab. Dan satu lagi, saya mau sampaikan samamu. Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI. Karena Alkitab terjemahan bahasa Indonesia lebih tua daripada KBBI. Jadi kalau kamu memahami sejarah secara utuh, maka kamu akan bertanya dengan cerdas.
Tapi karena kamu memahami sejarah hanya secuil, maka kamu mempertontonkan pengetahuanmu yang secuil itu, dan kamu pintar bagi orang yang tidak pintar. Tapi kamu tidak pintar bagi kami yang pintar. Oke, sekarang giliran saya. Ya, jangan dipotong. Lembaga Alkitab Indonesia itu jangan yang ada yang potong ya, jangan ada yang potong ketika Bro Juma bicara ya, biarkan dia bicara. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia itu diresmikan tanggal 9 Februari tahun 1954. Oke. Kitab Anda sejatinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab, karena kita lagi di Indonesia. Kalau orang Arab Kristen menggunakan kata Allah, wajar. Mereka orang Kristen. Tapi kalau orang Indonesia, apakah mereka orang Arab? Kan bukan. Nah, disinilah yang saya katakan, saya yang harus menjelaskan kepada Anda kata Allah. Karena Islam itu, kata Allah itu patok matinya adalah nama Tuhan kami. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah bukan nama Tuhan, lalu apa? Lalu apa kalau bukan nama Tuhan? Jabatan dulu. Ya, jabatan. Ya sudah. Presiden, kayak raja, itu jabatan. Oke, saya jelaskan ya sama Bro ya. Tunggu dulu. Kalau Allah bagi Anda itu adalah jabatan, itu Anda dapat dari mana jabatan itu? Sementara bagi orang Arab menyebut kata Allah itu bukan untuk sekedar jabatan, tapi menyebut kata Tuhan itu mereka sebut dengan sebutan Rab. Rab kalau Tuhan dalam bahasa Arab. Lalu Allah yang Anda katakan. Kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa original teks kitabnya Kristen Arab pra-Islam itu menggunakan kata Allah, silakan Anda tunjukkan. Karena yang mereka sebut adalah Rab. Tuhan. Nah sekarang, kalau di Indonesia Anda mengatakan Tuhan Anda juga adalah Allah, lalu dikemanakan kata Tuhan? Untuk apa kata Tuhan itu? Tuhan itu kan sudah mewakili gelar dari pencipta, pangkat. Lalu Allah. Lalu Allah. Jadi yang sejatinya mengajarkan Anda kata Allah dan Tuhan itu saya, bukan Anda. Iya, perbedaannya di sini justru, Bro. Oke, saya jelaskan ya. Erben, silakan. Jadi gini, kita tinggalkan itu. Ini adalah upaya Anda untuk meninggalkan tema yang tadi. Yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Allah, yang dimaksud Rabb, yang saya kasih itu adalah pencipta alam semesta. Oke, tinggalkan kata Allah, tinggalkan kata Tuhan. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Bukan, saya harus takut kepada tema. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai pencipta alam semesta. Jangan kata Tuhan atau kata Allah. Sebagai pencipta alam semesta, atau dia adalah utusan pencipta alam semesta. Silakan. Oke, dua-duanya saya jawab ya, berikan waktu ya. Yang pertama, bahwa orang Kristen tidak pernah mengacu menerjemahkan Alkitab kepada Al-Quran. Dan orang Kristen meyakini bahwa bahasa Arab itu bukan milik agama Islam. Karena bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Itu dalam pemahaman orang Kristen. Dan Kristen di tanah Arab sudah lebih dahulu menggunakan bahasa Arab. Termasuklah salah satu Waraka bin Naufal yang adalah seorang rohaniawan yang non-muslim, bahkan itu menjadi paman dari Siti Khadijah. Kalau kita mau bahas itu nanti kamu akan mengirikan. Itu yang pertama. Jadi, oke, jangan dulu. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini melakukan mujizat bukan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Allah Bapa, bukan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dengan segala perbuatannya adalah untuk menyatakan rencana Allah, program Allah, karya Allah bagi penebusan, bagi keselamatan, bagi manusia. Orang Kristen yang memiliki paham Tritunggal tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri atau Allah Bapa itu sendiri. Tapi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah di sini logos. Jangan lagi nanti kamu bilang firman itu Lego. Beda. Lego itu kata kerja, logos itu kata benda. Jadi Yesus datang, memang dia adalah utusan. Yang diutus itu adalah firman. Apa itu firman? Logos Allah yang kekal di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu adalah Allah. Karena itulah maka orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah karena dia logosnya sendiri. Ini pemaparan yang sangat sederhana. Silakan kamu tanggapi atau kamu tanya, silakan. Ya, jadi Anda sudah menjawabnya dengan jujur. Yesus datang untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan pencipta alam semesta. Sebentar, jangan dipelintir dong bro kata-kataku. Utusan Allah Bapa, bukan utusan ya Tuhan. Udah. Ya? Bukan. Sama aja itu yang saya maksud Allah Bapa pencipta alam semesta. Enggak. Kamu dewasa bro, jangan anak-anak lah. Tadi kan saya sudah Anda menggunakan istilah-istilah Islam. Bukan begitu. Oke, saya ikuti maunya. Yesus datang menyatakan dirinya sebagai utusan Allah Bapa. Oke, saya bicara Anda Allah Bapa. Ya. Oke, berarti Yesus itu bukan Allah Bapa itu sendiri kan? Iya, betul. Kamu betul. Nah, sekarang kesimpulannya sudah nyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa. Nah, kenapa kalian menyembahnya? Sementara dia bukan Tuhan Allah Bapa. Oke, saya jawab ya.
Tadi kalau kamu masih ingat ketika saya berbicara arti kata menyembah, seharusnya pertanyaan ini tidak kamu ulang. Dalam konteks PL, raja itu disembah, Daud disembah, Salomo disembah, dan orang Yahudi itu menyembah Allah juga. Artinya menyembah itu sesuatu yang disembah, tidak melulu hanya Allah. Karena kata menyembah itu kata yang netral. Kata menyembah itu bisa berubah makna, tergantung oknum, objek kemana dia menyembah, siapa yang disembah itu. Kami menyembah Yesus karena memang dia adalah Raja segala raja, dan dia adalah firman Allah sendiri yang maha kuasa, yang kekal. Dalam konteks itu, jadi kami menyembah Yesus bukan menggantikan Yesus itu, bahwa dia adalah Allah Bapa itu sendiri, bukan. Tapi dia adalah firman Allah, dia adalah Raja segala raja, kurios, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam konteks itulah, kami menyembah Yesus. Ini yang harus bro, tolong dicatat pernyataan saya. Supaya nanti jangan pertanyaannya ulang-ulang. Kalau ulang-ulang nanti kan kelihatan kita tidak dewasa bro. Oke, silakan ditanggapi. Bentar Bang Juma, Juma sebentar. Ini di channelnya Juma penontonnya kok bisa lebih banyak ya, hampir 2000 ya. Biasanya cuma 1000 loh. Oh berarti sering-sering deh Juma keluar kandang gitu. Baik. Kalau terlalu sering kamu sama aku nanti channelmu sepi kok. Ya lanjut cuma iklan aja. Lanjut. Oke. Ya, berarti kita jadi rezeki buat Bro Zuma ya. Oke, lanjut. Jadi gini, di awal saudara sudah mengakui Yesus itu adalah utusan Allah Bapa. Artinya Yesus bukan Allah Bapa. Tapi pada kondisi kejujuran Anda kemudian mengakui dengan segala macam embel-embel yang Anda sebutkan tadi kepada Yesus yang adalah utusan Allah Bapa, kemudian menjadikan Anda mendudukkan Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau tidak, berarti itu jangan suka memelintir lah. Sekarang begini, Anda mengatakan tadi Yesus itu, jadi boleh motong gitu ya. Tadi saudara mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah Bapa. Cuma bentar, tadi Anda bilang ketika saya menjelaskan saya memelintir, tetapi kan saya nggak begitu. Nah sekarang Juma juga begitu, dibilang jangan melintir. Saya nggak melintir loh. Saya mengatakan Anda mengatakan Allah Bapa, Yesus itu adalah Allah Bapa. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus itu adalah Firman. Terus apa lagi? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Nah, dia adalah utusan Allah Bapa kan? Iya, firman diutus Allah Bapa, iya betul. Berarti Yesus bukan Allah Bapa. Dia bukan Allah Bapa, tapi firmannya Allah Bapa. Selesai. Tapi sekarang konsep iman Kristen yang saya tahu mendudukkan Yesus itu sebagai sembahan. Dalam arti kata dialah pencipta alam semesta itu sendiri. Benar salah, kamu salah. Kami menyembah Yesus karena dia adalah firman Allah yang olehnya Allah mencipta. Kami menyembah Yesus karena dia adalah berkuasa di bumi di surga, di mana kekuasaan dilimpahkan oleh Allah Bapa kepadanya. Dalam konteks itu. Berarti saya keliru. Nah, sekarang, kamu keliru. Oke, saya keliru. Sekarang sembahan saudara saya ini ada berapa? Berarti kamu belum memahami arti kata menyembah. Jawabannya dulu. Sembahan Anda ada berapa? Bukan begitu. Kami menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Dan kami menyembah Yesus sebagai wujud nyata kami, kehormatan kami kepada Bapa yang mengutus. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menghormati Bapa, ia menghormati aku. Barang siapa tidak menghormati aku, dia tidak menghormati Bapa. Jadi ini bukan salah jumlah. Saya kasih contoh. Orang di kerajaan keraton di Jogja, semua dayang-dayang hamba-hamba di sana yang adalah Muslim menyembah seorang yang namanya Sultan. Tetapi mereka juga Muslim menyembah Allah, SWT. Apakah mereka memiliki dua penyembahan? Iya, tetapi satu sebagai Allah Sang Pencipta, tetapi satu sebagai seorang Sultan. Kami menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta kami, dan kami menyembah Yesus sebagai penguasa yang kekuasaannya berasal dari Allah, dan dia adalah Raja segala raja, dan nanti menjadi hakim di akhir zaman. Dalam konteks itu kami menyembah Yesus. Oke, berarti sembahan Anda kan ada dua? Bukan masalah satu atau dua, tapi sembahan kami kepada Allah yang Esa sebagai pencipta, final hanya satu. Sembahan kami kepada Kristus yang adalah, dia adalah firman yang menjadi manusia, Raja segala raja. Sembahan Anda final, Allah Bapa. Nah, terus Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, Yesus sebagai Raja segala raja disembah. Dalam hukum berarti dua. Seorang raja. Berarti dua sembahan Anda. Saya sudah kasih contoh tadi samamu, seperti orang di Keraton Jogja. Raja Sultan disembah oleh para hamba-hambanya itu, tunduk mereka, hormat mereka, tapi bukan penyembahan sebagai seorang Allah, tapi seorang raja. Bagi kami Yesus posisinya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya kesembahan Anda adalah dua. Yang pertama bukan. Kesimpulan adalah kesimpulan yang salah. Kesimpulan saya tadi sudah jelas.
Tergantung kamu bagaimana memahaminya. Iya, itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami. Sembahan Anda adalah ada dua. Bukan, pemahamanmu seperti itu sama seperti iblis yang belajar Alkitab suka mengurangi perkataan atau mengubah perkataan. Tadi katanya Yesus bukan Allah Bapa. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus juga Anda sembah. Iya, sebagai raja segala raja. Iya, mau sebagai raja, mau sebagai apapun yang jelas Anda sembah kan? Iya, raja segala raja. Nah, berarti sembahan Anda ada dua, kan begitu. Di dalam konteks PL, dalam kerajaan Israel, raja disembah sebagai raja mereka. Karena kata penyembahan itu bisa diartikan juga sebagai penghormatan, pengabdian, ketundukan. Jadi kata penyembahan itu kata yang netral. Dia bisa berubah makna terletak pada objek atau oknum di mana kata menyembah itu dialamatkan. Yang pasti Yesus itu Anda imani sebagai raja di atas raja kan? Oh iya pasti, raja segala raja. Makanya kami percaya sama dia. Kalau Allah Bapa, pencipta alam semesta yang darinya dia bukan raja di atas raja. Loh, Allah Bapa itu pemilik alam semesta. Ya itu makanya saya tanya, dia bukan raja di atas raja. Dia bukan hanya raja di atas segala raja, pemilik alam semesta. Nah, itu berarti dua sembahan Anda. Yang satu bukan pemilik alam semesta. Yang satu pemilik alam semesta. Saya kasih tahu ya sama bro. Di atas Bapak itu di atas raja, bro. Nah, berarti kan dua. Yesus adalah di bawah raja, yang satu Allah Bapa di atas raja. Berarti sembahannya ada dua. Oke, saya jelaskan ya. Tadi bro, kan tadi sudah dijelaskan. Dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan begini ya. Dalam konteks orang Yahudi, pada masa kerajaan Salomo dan Raja Daud itu disembah oleh para pelayan-pelayannya, tetapi mereka adalah menyembah Allah Bapa di surga, Yahweh. Bukan berarti mereka menyekutukan. Karena kata menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada raja, kata menyembah di situ berbeda maknanya. Kenapa? Karena oknum alamat penyembahan itu mengubah. Ini sebenarnya kalau orang mengerti bahasa dan konteks. Saya ngerti kalau itu Salomo, Daud disembah dalam perspektif sebagai manusia. Dia bukan tidak menyembah sebagai pencipta. Bukan sebagai manusia, gitu. sebagai raja mereka, sebagai raja. Iya, sebagai raja, tapi raja dalam perspektif manusia. Kan gitu. Tapi berbeda dengan Yesus. Jadi artinya Yesus ini bukan hanya sebatas seperti Daud, lebih dari itu. Itu iman Anda. Lebih dari Daud, betul. Ya betul. Nah, kenapa? Iya. Saya kasih tahu ya. Yang tadi nggak bisa dijadikan sebagai apa bedanya contoh. Daud dengan raja? Apa bedanya Daud sebagai raja, Salomo sebagai raja, dengan Yesus sebagai raja? Daud kerajaannya dari dunia dan Salomo dari dunia. Mereka raja yang berdosa dan jatuh ke dalam dosa dan mereka butuh pengampunan dosa. Tetapi Yesus raja yang datang dari surga, firman menjadi manusia, yang kerajaannya kekal yaitu kerajaan surga, raja yang tak berdosa tapi berkuasa mengampuni dosa, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu hanya dialamatkan kepada Yesus. Tapi jadi yang bukan sebagai Allah Bapa. Yang harus dipikirkan adalah dengan gelar Yesus yang begitu agung, yang begitu mulia, dengan pribadinya yang begitu kudus, begitu sempurna, maka layak dia disembah dalam konteks kemuliaan keagungannya, tapi bukan menggantikan posisi Allah Bapa. Nah itu dia, berarti kan beda dengan Allah Bapa. Sehebat apapun julukan yang Yesus beri, yang mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa, bagi orang Kristen itu ajaran yang keliru, bro. Ya, itu dia makanya. Berarti Anda tidak monoteisme karena sembahan Anda itu ada dua. Belum lagi kalau ada Roh Kudus. Berarti kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya mau tanya samamu, di dalam Muslim ada 20 sifat Allah. Apakah bisa dikatakan kalian Allahnya 20? Enggak dong, karena itu cuma sifat. Berbeda dengan Tuhan Anda, satu manusia, satu roh. Iya, bedanya adalah sifat Allah Anda tidak pernah menjadi manusia. Sifat Allah kami firman bisa menjadi manusia. Nah itu dia makanya, di situ masalahnya. Karena Anda mengatakan firman menjadi manusia. Padahal di dalam kitabnya Bani Israel tidak ada ajaran firman menjadi manusia itu. Yang ada hanya di dalam ajaran Kristen. Ada bro, siapa bilang nggak ada? Yang mana? Firman jadi manusia. Bro Juma. Belum tahu dia. Ya. Bro Juma kan mengikuti. Ntar dulu, Bro Juma itu mengikuti framingnya si Billy dan si Valen. Enggak. Saya belajar sendiri. Bro, nggak usah milah. Karena Bro ada di sana dengan mereka dan mendapat sumber-sumber dari mereka. Saya ada di mana-mana. Karena orang Kristen. Silakan. Dalam konteks PL ada yang namanya teofani. Teofani itu itulah yang disebut dengan firman hadir dalam natur manusia. Itu yang disebut dengan teofani. Itu bisa kita buktikan. Saya karena pakai handphone makanya saya tidak bisa data-data. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro mengatakan bahwa kitab Yahudi bukan kitab kami. Bro lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, murid Yesus. Yahudi, dan kekristenan itu sebentar. Dan kekristenan itu lahir dari perut orang Yahudi. Ya. Jadi orang Kristen sejak semula tidak pernah membuang kitab Yahudi, beda dengan Muslim yang membuang kitab Yahudi.
tetapi isi kitab Yahudi banyak dalam tanda petik dikopi di kitab Anda. Kalau kami ada sebut kitab apa umat terjemahan, maka kamu bisa saya sebutkan Allah penterjemah kitab. Ya, Kamu terserah aja. Terserah Jadi nggak aja. masalah. Kalau kami menerjemahkan kitab wajar. Tapi kalau Allah menerjemahkan kitab, itu menurut saya perlu kamu renungkan. Seperti yang disampaikan kawanku, Sniper tadi. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Ya dari tadi kamu Kaitannya bertanya. dengan penjelasan itu. Adam ketika berdialog dengan Allah di Gan Eden menggunakan bahasa apa? Saya tidak tahu. Segani. Nah, sekarang Allah ketika datang kepada Musa menceritakan tentang percakapan Adam dan juga percakapan Adam dengan Allah di Gan Eden, apakah mereka boleh saya katakan bahwa Allah Bapa juga ini adalah Allah penterjemah? Sebentar. Jadi belum selesai saya jawab tadi. Adam ketika komunikasi dengan Allah menggunakan bahasa apa saya tidak tahu. Tetapi di dalam Alkitab yang dicatat oleh Musa itu ditulis dalam bahasa Musa. Nah, berarti Allah Bapa datang kepada Musa menerjemahkan bahasanya Allah Bapa ketika dia berfirman kepada Adam, kan gitu. Dengarkan dulu baik-baik. Jadi apa bahasa yang digunakan? Ya saya lebih percaya kepada Musa. Kenapa? Karena Musa itu pernah mengalami perjumpaan secara luar biasa dengan Allah, bahkan mendengarkan, melihat kemuliaan Allah dan disaksikan oleh banyak orang. Beda dengan baginda Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Allah. Sekalipun tidak pernah. Jadi saya lebih percaya kepada Musa dalam hal itu, bro. Oke, itu iman Anda ya. Nah sekarang bukan hanya iman saya, itu fakta sejarah. Iya, Al-Quran juga mengatakan itu kok. Allah berjumpa dengan Musa. Itu benar, itu tak bisa dipungkiri itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau saya percaya sama Musa. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Suma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, mereka akan membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka juga menyerang pribadi dan juga melakukan penghujatan seperti itu. Apalagi kalau kita mendengarkan beberapa statement dan juga Ustadz Suma juga mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga pada kitab Wahyu. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma membawakan satu ayat Alkitab dan dia paparkan, dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, bahwa apa yang dia bawakan itu semuanya itu tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang tertulis di dalam ayat tersebut. Karena apa? Karena Ustadz Suma menafsirkan ayat Alkitab itu dengan sesuka hatinya, menggunakan literatur yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, atau biasanya dia mengambil di beberapa Injil di luar keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama bahwa di luar keempat Injil ini, Injil yang lain itu merupakan Injil palsu bagi kekristenan, seperti itu, dan kita tidak percaya dan tidak menggunakan Injil itu untuk mentafsirkan ayat-ayat Alkitab seperti itu. Akan tetapi hal inilah yang kerap kali digunakan oleh para polemikus seperti Ustadz Suma, Yonatan Nandar, Kainama, dan juga para mualaf-mualaf lainnya seperti itu. Padahal mereka terlalu memaksakan hal itu. Padahal mereka tahu itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen. Akan tetapi mereka tetap memaksakan akan hal itu. Sebenarnya yang perlu dipahami oleh para polemikus atau Ustadz Suma yang kerap kali membahas atau mengambil ayat-ayat di luar keempat Injil ini, seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil-Injil yang lain di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka harus memahami ada beberapa pernyataan dari Paulus yang dia tuliskan di dalam Alkitab atau di dalam tulisannya, di mana dalam kitab Galatia Paulus sudah memperingatkan orang-orang yang baru bertobat yang sebenarnya bukan Injil.
hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita bisa membukanya dalam Galatia 1 ayat 7 sampai ke 9. Mengapa demikian? Karena Injil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini yaitu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus sendiri dan karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Dari kelahirannya, bagaimana pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana ketika ia diserahkan, dia disiksa, disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, melayani bersama dengan para murid sampai dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat semua kita yang hidupnya berkenan di hadapan dan yang percaya dan taat kepada dia seperti itu. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan yang kerap kali menggunakan Injil di luar keempat Injil, yaitu kata-kata yang mengunggah ini seharusnya meyakinkan setiap orang Kristen yang berpikir jernih bahwa sangat mungkin bagi iblis, para malaikatnya, dan agen-agennya untuk menyelewengkan Injil Kristus, sehingga mereka yang mengira bahwa mereka mempercayai kabar baik sebenarnya sedang ditipu oleh iblis. Hal ini harus diperhatikan. Yang mengerikan, hal ini benar-benar terjadi pada para petobat Paulus sendiri di Galatia, dan mereka berada dalam bahaya terkutuk. Kita harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi kepada kita, karena kita tahu bersama bahwa Injil palsu saya cukup baik untuk diselamatkan. Sayangnya jutaan orang yang mengaku Kristen telah menerima pemutarbalikan kabar baik ini. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi seorang mualaf karena mereka menerima Injil di luar keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka bimbang, mereka ragu, sehingga pada akhirnya mereka berpindah keyakinan. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, supaya mari kita bersama-sama berdoa supaya kita para apologet Kristen yang supaya kita terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kebenaran kepada setiap orang yang selalu saja berusaha mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Oke teman-teman, untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk mengambil waktu untuk berdoa supaya kita semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, dan juga bagi para pendengar Injil, mereka boleh digerakkan hati dan mereka bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat rahmat dan kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sesungguhnya itu karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau terus limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, hati dan pemikiran kami, supaya kami boleh hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman para apologet Kristen dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus menggunakan media sosial untuk melayani, menjangkau banyak orang yang selama ini dibutahkan, bahkan tidak mengerti akan kebenaran, bahkan terus mengusik-musik iman kekristenan, supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bukan setiap kebenaran yang selalu saja disalahgunakan, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai mereka semua. Dan bahkan mereka yang mendengarkan diskusi atau debat ini, mereka boleh dibukakan, dicerahkan, dan mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.